touch, I could with just one touch, I could feel my body giving. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Seni Budaya akan mempresentasikan materi berjudul Seni Musik Modern. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri masing-masing. Dimulai dari saya. Nama saya Zara Safia. Di sini saya sebagai MC dan moderator. Nama saya Nidhi Dewi Karisawa. Nama saya Sahaya Syarjuna. Nama saya Muhammad Gilang Ramadan. Nama saya Muhammad Saiful Wahab. Nama saya Felix Sabetiko Sewan Susio. Selanjutnya akan ada pemaparan materi, yaitu materi pertama pengertian musik modern yang akan disampaikan oleh saya dan Salwa. Nah, pengertian umum musik modern. Musik modern adalah jenis musik yang muncul setelah masa musik klasik. Musik modern umumnya dicirikan dengan banyaknya eksperimen nada yang dibuat dan banyaknya warna suara akibat beragamnya instrumen musik baru yang digunakan. Secara umum, perbedaan paling mencolok dari musik modern dibandingkan dengan musik terdahulu seperti barok, klasik adalah perbedaan pakem yang digunakan musik di totalitas. Artinya, musik-musik tersebut sangat patuh pada aturan kunci yang menjadi warna dasar suatu karya musik. Selain itu, musik di masa tersebut didominasi oleh instrumen, biola, dan alat musik drum. Terima kasih kepada Saraya yang telah menyampaikan materi pengertian. Selanjutnya ada pengertian musik modern menurut para ahli yang akan disampaikan oleh Gilang. Jadi pengertian menurut para ahli, kelompok kami menampilkan 4 menurut pengertian para ahli. Jadi yang pertama ada Kamus 1998. Musik modern terakhir karena adanya budaya modern seperti band marching, band, orkestra, simfoni, dan juga konser yang pada umumnya berorientasi pada kebudayaan populer. Lalu ada Subiakto 2006. Musik modern adalah musik yang sudah menggunakan instrumen yang berkembang atau sudah terkena sentuhan dari teknologi. Lalu menurut Slado, merupakan suatu wujud dari beberapa ilusi serta alunan suara, alunan musik, dan nadanya mampu untuk menggerakkan penikmatnya. Terlebih dengan beberapa kumpulan ilusi yang dipadukan pada musik berkualitas. Lalu yang terakhir ada menurut Soeharjaja. Menurut Soeharjaja, perasaan indah dari manusia yang dibentuk dengan konsep pemikiran terbaik, mengandung sebuah ritme serta harmoni dan mampu untuk memberikan nuansa kepada orang lain, terutama pada ruang lingkungan musik yang digemari. Selanjutnya ada penyampaian ciri-ciri musik modern yang akan disampaikan oleh Saraya dan Salwa. Ciri-ciri musik modern itu ada banyak. Yang pertama itu menggunakan bahasa nasional dan pencipta lagu jelas, bukan anonim. Yang kedua, dipengaruhi teknologi modern dalam produksi musik. Yang ketiga, bersifat komersial dan dipasarkan untuk keuntungan. Yang keempat, tempo cenderung cepat, kencang, dan energi. Yang kelima, menggunakan alat musik modern seperti gitar, listrik, keyboard, dan drum. Musik modern bersifat bebas, yakni tidak terikat pada aturan tertentu. Dipengaruhi tren yang berkembang di masyarakat, populer dalam jangka waktu tertentu, yakni tidak lama, dan tema lagu luas dan bervariasi. Selanjutnya ada jenis-jenis musik modern yang akan disampaikan oleh Felix. Oke, jadi jenis-jenis musik modern. Jadi jenis-jenis musik modern itu ada 3. Ada EDM, ada hip hop, ada pop punk. Nah, saya jelasin dulu yang EDM. Jadi EDM ini adalah singkatan dari Electronic Dance Music. Jadi ya ini menggunakan alat komputer berbasis software untuk membuat musiknya. Nah, ciri-cirinya gimana? Ciri-cirinya itu beatnya yang kencang, terus banyak bassnya dan lebih fokus ke irama. Contohnya itu adalah Alan Walker. Dia membuat lagu menggunakan JF Studio untuk membuat lagu-lagunya. Lalu yang kedua ada hip hop. Hip hop ini adalah musik dari Amerika Serikat. Nah, ciri-ciri hip hop ini adalah
Dia itu beatnya stabil, tapi tetap asik juga didengar. Nah, hip hop ini tuh biasanya menceritakan tentang kehidupan. Nah, contoh musiknya ini adalah Eminem. Eminem membuat lagu namanya Mockingbird yang berceritakan tentang kehidupan seorang ayah yang memenuhi kebutuhan anaknya yang berjuang untuk menafkahi keluarganya. Lalu yang ketiga ada popang. Popang ini adalah musik gabungan dari punk dan rock. Jadi popang ini itu ciri-cirinya itu gitarnya yang kencang, terus biasanya bercerita tentang kehidupan percintaan gitu atau semangat atau perjuangan. Nah, contoh lagu popang itu ada Basket Case punyanya si Green Day, sama lagunya Stand Here Alone. Mungkin kalau ada yang dengar Stand Here Alone ya. Oke, sekian dari saya. Nah, untuk pemaparan materi terakhir yaitu ada contoh alat musik modern yang akan disampaikan oleh Saiful. Oke, yang pertama ada gitar listrik atau gitar elektrik. Gitar elektrik adalah alat musik petik yang menghasilkan suara melalui arus listrik yang dicolokkan ke gitarnya. Agar suara yang terdengar jelas, gitar ini harus terhubung dengan amplifier. Oke, saya peragakan cara memainkan gitar listrik. Jadi untuk memainkannya itu kita perlu amplifier dan kabel jack. Nah, di sini saya bawa versi simpel aja, amplifier kecil yang sudah ada jacknya, kabel jacknya. Jadi bisa dimainkan. Nah, sebenarnya mainnya kayak gitar biasa aja, digecering-gecering aja. Sama-sama aja, tapi bedanya ini banyak pilihan efeknya. Jadi kalau main lagu-lagu modern lebih seru gitu. Oke, yang selanjutnya ada keyboard. Keyboard adalah salah satu alat musik modern yang memiliki suara dan nada yang khas di telinga. Biasanya otak akan menjadi rileks, tenang saat mendengar alunannya. Cara memainkannya dengan menekan kunci yang berwarna hitam dan putih yang ada di keyboard. Yang selanjutnya ada drum. Drum yang berasal dari Tiongkok adalah alat musik perkusi yang dimainkan dengan cara dipukul. Drum berfungsi sebagai pengatur tempo dan irama dalam sebuah lagu. Satu set drum biasanya terdiri atas senar, bass drum, tom, hi-hat, dan kipas. Ya, dari saya. Selanjutnya ada materi sejarah perkembangan musik modern yang akan disampaikan oleh Salma. Jadi musik modern itu dia selalu berkembang dan memiliki pembaharuan seiring berkembangnya zaman. Musik modern bersifat universal serta menyeluruh sehingga semua orang bisa mengerti, memahami, dan menikmati musik modern. Perkembangan musik modern terjadi pada tahun 1940 sampai 1990-an. Selain aliran musik eksperimental dan lain sebagainya, kehadiran teknologi saat itu juga memberi pengaruh yang kuat dalam perkembangan musik baru, seperti yang dituliskan oleh Tim Rutherford Johnson dalam bukunya Music of the World, Modern Composition and Culture since 1989, bahwa perkembangan teknologi, sosial, dan politik dapat memberikan inspirasi kepada kesenian dengan dua cara. Perkembangan tersebut dapat memfasilitasi atau menginspirasi para pemusik. Sebelum kami mengakhiri presentasi kami membuka sesi pertanyaan. Silakan kepada kelompok yang ingin bertanya. Silakan kepada yang ingin bertanya, mengangkat tangan, memperkenalkan diri, nama, dan asal kelompok. Berurutan dari kelompok 1. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, saya Taman Giri dari program kelompok 1. Jadi saya ingin bertanya, apakah musik modern ini lebih digemari oleh anak-anak muda seperti kita sekarang ini, masa sekarang? Dan kalau digemari lebih, kenapa nggak kayak musik klasik ataupun musik tradisional lebih digemari? Dan mungkin gitu sih. Untuk pertanyaan kedua dari kelompok 2. Perkenalkan, saya dari India dari program 2. Pertanyaan saya, teknologi modern apa yang mendorong penciptaan musik modern? Terima kasih. Pertanyaan ketiga dari kelompok 3.
Kelompok 4. Oh. Perkenalkan, saya Farida dari perwakilan kelompok 4. Jadi musik modern musik tradisional itu perbedaannya apa? Jadi di sini kami akan menjawab ketiga pertanyaan dari teman-teman kami. Untuk pertanyaan pertama akan dijawab oleh Sarah. Pertanyaan pertama akan dijawab oleh Salwa. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Arya. Kenapa musik modern sangat digemari oleh anak muda saat ini? Jadi, karena musik modern itu selalu mengikuti perkembangan zaman saat ini. Jadi, saat ini seperti hip hop dan EDM sangat populer dan genrenya itu musik modern. Jadi lebih banyak anak muda yang suka sama genre ini. Dan juga kemudahan aksesnya dari akses digital dan lirik yang memang relevan dengan kehidupan asmara anak zaman sekarang. Apakah cukup jawaban Arya? Untuk pertanyaan kedua akan dijawab oleh Saraya. Nah, saya akan menjawab pertanyaan Zizi. Teknologi yang mempengaruhi musik modern. Nah, alat musik elektronik seperti keyboard, synthesizer, drum, elektrik yang memungkinkan terciptanya berbagai jenis suara baru. Nah, selain itu ada komputer dan software musik penggunaan DAW. DAW itu digital audio workstation seperti FL Studio, Ableton Live, dan Logic Pro untuk merekam. Ada juga perangkat DJ, teknologi rekam digital, sound system modern, teknologi tata cahaya dan visual, dan internet dan media digital. Untuk Zizi, apakah sudah cukup jawabannya? Selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan ketiga yang akan disampaikan oleh Gilang. Oke teman-teman, jadi saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Jadi apa fungsi perbedaan musik modern dan musik tradisional? Nah, jadi kita memaparkan 3 fungsi. Yang pertama ada fungsi pelestarian budaya. Musik tradisional berfungsi sebagai sarana pelestarian budaya dan identitas daerah karena diwariskan secara turun-temurun dari dan berkaitan dengan adat istiadat. Lalu ada fungsi hiburan dan ekspresi zaman. Nah, fungsi ini tuh berfungsi sebagai hiburan yang mencerminkan perkembangan zaman, gaya hidup, serta selera masyarakat masa kini. Lalu yang terakhir ada fungsi sosial. Musik tradisional sering digunakan dalam upacara adat dan kegiatan masyarakat. Sementara musik modern berfungsi sebagai media komunikasi dan pergaulan. Terima kasih. Untuk Kaira, apakah cukup jawabannya? Selanjutnya kami buka sesi pertanyaan kedua untuk kelompok 5, 6, dan 7. Untuk kelompok 5, silakan ditanya. Perkenalkan, nama saya Gilang Pranama dari kelompok 5. Saya ingin nanya, tadi kan di ciri-ciri itu disebutin kebebasan berekspresi. Nah itu kan kenapa kayak salah satu contoh musik kontemporer tuh? Apa bedanya sih musik modern sama kontemporer? Terima kasih Gilang pertanyaannya. Untuk kelompok 6, silakan. Perkenalkan, nama saya Rafa Ardiansyah dari kelompok 6. Jadi saya ingin bertanya, tahun berapa musik hip hop disebarluaskan dan tokoh ikonik musik hip hop selain Eminem? Terima kasih pertanyaannya Rafa. Dan untuk kelompok 7, Perkenalkan, nama saya Sinta Maria dari kelompok 6. Saya ingin bertanya bagaimana pengaruh musik modern terhadap budaya dan gaya hidup. terima kasih. Untuk kelompok 6 boleh diulang pertanyaannya? Tahun berapa musik hip hop disebarluaskan dan tokoh ikonik musik hip hop selain Eminem? Ada kelompok 7, boleh diulang lagi pertanyaannya? Bagaimana pengaruh musik modern terhadap budaya dan gaya hidup? Selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5, yaitu dari Gilang, yang akan dijawab oleh Saiful. Jadi jawabannya adalah saya ingin menjawab dari pertanyaan yang Ilham disampaikan. Musik modern umumnya mengikuti aturan dan pola tertentu, dibuat agar mudah diterima masyarakat luas, eksperimental
ekspresi tetap ada, tetapi dibatasi selera pasar. Contohnya pop, rock, jazz, dan hip hop. Sedangkan musik kontemporer memiliki kebebasan ekspresi yang sangat luas, tidak terikat aturan baku musik, bisa menggunakan bunyi alam, suara benda, bahkan keheningan. Lebih menekankan ide, eksperimen, dan pesan seniman. Kebebasan ekspresi di musik kontemporer lebih bebas dan tidak dibatasi bentuk tertentu. Sudah terjawab? Sudah. Selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 6 yang akan dijawab oleh Felix. Mohon maaf, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 7 yang akan dijawab oleh Felix. Oke, jadi apa pengaruh musik modern pengaruh musik modern dan budaya modern? Jadi pengaruhnya itu adalah dapat membentuk gaya hidup. Musik modern memengaruhi cara berpakaian, cara gaya berbicara, dan cara bersosialisasi, terutama di kalangan remaja. Lalu sebagai media ekspresi diri, musik modern menjadi sarana untuk mengekspresikan perasaan, ide, dan pandangan hidup sesuai dengan kondisi zaman. Dan yang ketiga adalah perkembangan industri kreatif. Musik modern mendorong berkembangnya industri hiburan seperti konser, festival musik, dan platform digital. Apa sudah terjawab? Selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 6 yang akan dijawab oleh Gilang. Baik, jadi jawaban dari pertanyaan kelompok 6 adalah hip hop itu mulai berkembang pada tahun 1970, tepatnya sekitar tahun 1973 di Bronx, New York, Amerika Serikat. Nah, jadi contoh tokoh dari genre hip hop ini yang pertama ada Dizzy Heads, yaitu pelopor hip hop paling awal. Nah, lalu ada Grandmaster Flash, lalu ada Afrika Bambaataa, lalu Tupac Shakur, lalu The Notorious B.I.G. Nah, jadi terima kasih. Untuk kelompok 6 apakah sudah terjawab? Kami akhiri presentasi kami, cukup sekian. Terima kasih